Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat relung jiwa yang dirahmati Allah, pernahkah terlintas di benak kita, siapakah sebenarnya Dajjal itu? Mengapa Rasulullah begitu sering memperingatkan umatnya tentang bahaya fitnah Dajjal? Dan yang lebih menegangkan, apa saja rahasia yang selama ini jarang diungkap? Hari ini kita akan membahas secara panjang dan mendalam tentang rahasia Dajjal terungkap. Persiapkan hati dan pikiran, karena ini bukan sekadar kisah biasa, tapi peringatan besar bagi setiap mukmin. Siapa Dajjal sebenarnya? Sahabat relung jiwa yang dirahmati Allah, mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan mendasar. Siapakah sebenarnya Dajjal itu? Banyak orang membayangkan Dajjal sebagai makhluk gaib, mungkin seperti jin atau iblis. Ada pula yang mengira ia hanyalah simbol kejahatan. Namun, Rasulullah dengan tegas menjelaskan bahwa Dajjal adalah seorang manusia dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Ia bukan malaikat, bukan jin, dan bukan makhluk halus. Dajjal benar-benar manusia biasa. Hanya saja, Allah memberinya fitnah luar biasa besar sebagai ujian bagi umat manusia menjelang akhir zaman. Ciri fisiknya pun disebutkan dengan sangat jelas dalam hadis-hadis sahih. Salah satunya adalah matanya buta sebelah. Nabi menyebutkan bahwa mata Dajjal tampak menonjol seperti buah anggur yang busuk. Gambaran ini menunjukkan bahwa meskipun ia memiliki kekuatan luar biasa, penampilannya tetap cacat dan tidak sempurna. Yang lebih menakjubkan, di antara kedua matanya tertulis kata kafir. Rasulullah bersabda bahwa tulisan itu bisa dibaca oleh setiap orang beriman, baik yang bisa membaca maupun tidak. Artinya, Allah akan memberi cahaya petunjuk khusus bagi kaum mukmin, sehingga mereka mampu mengenali siapa sebenarnya Dajjal. Meskipun ia menyamarkan diri dengan berbagai tipu daya. Disinilah kita melihat bahwa fitnah Dajjal bukanlah sekadar kekuatan fisik atau keajaiban palsu yang ia bawa, tetapi lebih kepada ujian iman. Orang-orang yang lemah imannya akan mudah terpedaya, sementara mereka yang hatinya selalu terikat kepada Allah akan diselamatkan dengan tanda-tanda yang jelas. Maka, memahami siapa Dajjal sebenarnya adalah langkah pertama agar kita tidak tertipu. Ia bukan dongeng, bukan mitos, melainkan kenyataan yang pasti akan terjadi di akhir zaman, sebagaimana janji Rasulullah. Lalu mengapa disebut fitnah terbesar? Sahabat relung jiwa, setelah kita mengetahui siapa sebenarnya Dajjal, muncul pertanyaan besar. Mengapa fitnah Dajjal disebut sebagai fitnah terbesar dalam sejarah umat manusia? Rasulullah sendiri bersabda, sejak Allah menciptakan Adam hingga hari kiamat, tidak ada fitnah yang lebih besar daripada fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjadi isyarat jelas bahwa tidak ada ujian, godaan, ataupun tipu daya yang bisa menandingi kedahsyatan fitnah Dajjal. Bahkan, para nabi sebelum Rasulullah pun sudah memperingatkan kaumnya tentang Dajjal agar mereka tidak terperdaya ketika waktunya tiba. Mengapa begitu berbahaya? Karena Dajjal datang dengan tipu daya yang luar biasa yang mampu mengguncang akal manusia. Di antaranya adalah 1. Bisa menurunkan hujan. Ketika manusia dilanda kekeringan, Dajjal datang dan seakan mampu memerintahkan langit menurunkan hujan. Orang-orang yang haus dan kelaparan akan langsung percaya pada keajaiban ini. 2. Membuat tanaman tumbuh subur. Ia bisa memerintahkan bumi agar mengeluarkan hasil pertaniannya. Tanah yang tadinya tandus seketika menjadi hijau subur. Inilah jebakan yang membuat orang-orang yang sedang putus asa mudah tergoda. Sri mengeluarkan harta karun bumi. Bumi seakan-akan taat kepada Dajjal. Ia bisa menyuruh tanah memuntahkan emas
perak, dan segala perhiasan dunia. Siapa yang hatinya terpaut pada dunia pasti tidak akan sanggup menolak. 4. Menghidupkan orang mati seakan-akan. Inilah fitnah terbesar. Dajjal akan mendatangkan seseorang, lalu membunuhnya. Kemudian ia akan membuat siolialah orang itu hidup kembali, padahal semua hanyalah tipu daya setan yang Allah izinkan untuk menguji manusia. Sahabat, semua itu hanyalah ilusi dan tipuan. Tidak ada kuasa Dajjal kecuali sebatas izin Allah. Namun, mengapa banyak orang yang akan tertipu? Karena iman mereka lemah. Mereka lebih mudah percaya pada apa yang terlihat oleh mata daripada petunjuk Allah yang ada di hati. Fitnah Dajjal disebut yang terbesar bukan karena kekuatannya, tetapi karena kemampuan menipu dan membolak-balikkan kebenaran. Ia akan menampilkan neraka yang tampak seperti surga dan surga yang tampak seperti neraka. Dari sini kita belajar bahwa ujian terbesar umat manusia bukanlah bencana alam, bukan pula kelaparan, melainkan hilangnya iman akibat tipu daya Dajjal. Maka Rasulullah mengajarkan kita untuk selalu waspada, memperkuat iman, dan tidak mudah silau oleh dunia. Sahabat relung jiwa yang dirahmati Allah, setelah kita memahami siapa Dajjal dan mengapa fitnahnya begitu besar, mari kita gali lebih dalam tentang rahasia kekuatan Dajjal. Banyak ulama menegaskan bahwa kekuatan Dajjal bukanlah kekuatan asli miliknya. Ia tidak berkuasa atas apapun, bahkan tidak mampu menambah atau mengurangi ajal seseorang tanpa izin Allah. Seluruh kemampuan luar biasa yang ia tampilkan hanyalah izin Allah semata, sebagai ujian besar bagi manusia. Allah biarkan Dajjal menampakkan kekuatan luar biasa agar banyak manusia yang terpedaya, sehingga terlihat siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang imannya rapuh. Seakan-akan Dajjal adalah Tuhan yang bisa mengatur langit dan bumi, padahal pada hakikatnya ia lemah dan hina. Rasulullah menggambarkan fitnah ini seperti api yang ditutup dengan lapisan emas. Dari luar tampak indah dan menakjubkan, padahal di dalamnya adalah kebinasaan. Yang lebih menakutkan, Dajjal diberi kemampuan untuk berkeliling bumi dengan sangat cepat. Dalam hitungan hari, ia bisa mendatangi hampir seluruh penjuru dunia. Bayangkan betapa dahsyatnya fitnah ini. Manusia di berbagai tempat akan melihatnya, mendengar ucapannya, dan bahkan tergoda oleh janji-janji palsunya. Namun, ada dua kota suci yang tidak bisa ia masuki. 1. Makkah, 2. Madinah. Rasulullah bersabda bahwa di kedua kota ini ada malaikat yang berjaga di setiap pintu masuk. Dajjal hanya bisa sampai di luar kota, lalu ia mengguncang tanahnya, namun tidak akan bisa masuk. Mengapa Dajjal tidak bisa masuk ke dua kota suci itu? Para ulama menjelaskan, karena Makkah dan Madinah adalah pusat iman. Kedua kota tersebut telah menjadi tempat turunnya wahyu, rumah para nabi, dan benteng terakhir iman umat Islam. Ini juga menjadi pesan kuat. Siapapun yang menjadikan imannya kuat seperti penduduk Madinah, maka ia akan dilindungi dari tipu daya Dajjal. Jadi sahabat, rahasia kekuatan Dajjal bukanlah kehebatan sejati, melainkan izin Allah untuk menguji manusia. Dengan kekuatan yang siolia-lia menakjubkan, ia berusaha menipu manusia agar menganggapnya sebagai Tuhan. Tetapi bagi orang beriman, semua itu hanyalah fata morgana yang rapuh. Sahabat relung jiwa yang dirahmati Allah, tujuan utama Dajjal adalah menyesatkan manusia agar menyembahnya sebagai Tuhan. Orang-orang yang imannya lemah akan terpedaya dengan keajaiban yang ia tampilkan. Bayangkan, ketika manusia sedang kesulitan, lapar, haus,
dan ditawarkan makanan serta air oleh Dajjal. Banyak yang tergoda, lalu sujud kepadanya. Inilah puncak fitnah yang sangat berbahaya. Lalu, bagaimana cara selamat dari fitnah Dajjal? Nabi memberi beberapa kunci. 1. Menghafal awal surah Al-Kahfi 10 ayat pertama. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka ia akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. 2. Berlindung kepada Allah dalam doa salat. Kita dianjurkan membaca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil kabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syar'i fitnatil masihid dajjal. Sri, menguatkan iman. Hanya orang yang imannya kuat yang mampu menolak tipu daya Dajjal. Sahabat relung jiwa, sebesar apapun fitnah Dajjal, sehebat apapun kekuatan yang ia pamerkan, jangan pernah kita lupa, Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menandingi kekuasaannya. Rahasia besar yang jarang dipahami banyak orang adalah bahwa Dajjal tidak akan selamanya bebas berkeliaran di muka bumi. Allah sudah menetapkan batas bagi kehidupannya, dan akhirnya akan berakhir dengan kehinaan. Di masa puncak fitnah Dajjal, Allah akan menurunkan Nabi Isa alaihissalam dari langit. Beliau turun di Menara Putih di Damaskus dengan pakaian berwarna kekuningan. Kedua tangannya diletakkan di atas sayap dua malaikat. Turunnya Nabi Isa adalah tanda besar bahwa pertolongan Allah sudah dekat. Nabi Isa tidak turun sebagai nabi baru, tetapi sebagai pengikut ajaran Nabi Muhammad untuk melanjutkan tugas mulia menegakkan kebenaran dan menghancurkan fitnah Dajjal. Setelah turun, Nabi Isa alaihissalam akan memimpin kaum muslimin menuju tempat di mana Dajjal berada. Saat itu, Dajjal sedang menggiring pasukan besarnya, merasa penuh kuasa. Namun, ketika Dajjal melihat Nabi Isa dari kejauhan, ia langsung gemetar, seperti garam yang larut ketika terkena air. Begitu pula, kekuatan Dajjal lenyap seketika. Rasulullah bersabda bahwa Nabi Isa akan membunuh Dajjal di sebuah tempat bernama Bab Lud, sebuah pintu gerbang di daerah Palestina sekarang. Di sanalah akhir kehidupan Dajjal terjadi. Dengan sekali tebasan pedang, Dajjal terbunuh, dan fitnah terbesar dalam sejarah manusia pun berakhir selamanya. Lalu apa hikmahnya, sahabat? 1. Tidak ada kekuatan yang abadi kecuali Allah. Dajjal yang dianggap luar biasa pun akhirnya kalah. 2. Allah selalu menolong orang beriman. Ketika fitnah mencapai puncaknya, Allah turunkan pertolongan melalui Nabi Isa. Sri, kebenaran pasti menang. Betapapun lama kejahatan berkuasa, akhirnya cahaya iman akan menghancurkannya. Maka, rahasia terakhir yang harus kita ingat, Dajjal hanyalah sementara. Fitnahnya akan berakhir, dan kebenaran Islam akan tetap tegak sampai hari kiamat. Tugas kita adalah menjaga iman, agar ketika ujian itu datang, kita termasuk golongan yang dilindungi Allah. Sahabat relung jiwa, begitulah sedikit dari rahasia Dajjal yang terungkap. Ia hanyalah manusia lemah, tapi ujian yang dibawanya sangat dahsyat. Maka mari kita perkuat iman, dekatkan diri kepada Allah, dan terus berdoa agar dilindungi dari fitnah Dajjal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.